Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya SSD Koma dengan NIM 2103036063. Saya dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam kelas 1B. Di sini saya akan memaparkan tentang moderasi beragama dalam keragaman Indonesia. Kita akan membahas 3 konsep dalam moderasi beragama dalam keragaman Indonesia, yaitu yang pertama multikultural atau keragaman bangsa Indonesia, yang kedua moderasi dalam keragaman bangsa Indonesia, dan yang ketiga peran penyuluh agama. Baik, kita akan lanjut ke multikultural atau keragaman bangsa Indonesia. Dalam kehidupan multikultural diperlukan pemahaman dan kesadaran multibudaya yang menghargai perbedaan, kemajemukan, dan sekaligus kemauan berinteraksi dengan siapapun secara adil. Menurut Musa Darlis, memandang multikulturalisme mencakup gagasan, cara pandang, kebijakan, penyikapan, dan tindakan oleh masyarakat suatu negara yang majemuk dari segi etnik, budaya, agama, dan sebagainya. Konsep multikulturalisme tidak asing di dunia Islam, setidaknya memiliki pengalaman historis yang menguatkan bahwa Islam menghargai keberagaman sebagaimana dipraktikkan Rasul dalam pemerintahan Madinah. Memiliki relevansi dengan ajaran Islam, yaitu antara lain 1. Toleransi. Toleransi termuat dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang menegaskan bahwa Allah telah menciptakan manusia dengan bermacam multikulturalisme suku bangsa agar manusia saling mengenal. Yang kedua, perdamaian. Islam berasal dari kata al-salam yang berarti perdamaian. Islam mengajak umatnya untuk melakukan dan menyebarkan perdamaian di muka bumi. Jadi kalau kita melakukan perdamaian dengan antar umat beragama, hidup kita itu akan tenang gitu. Yang ketiga, keadilan. Multikultural menekankan berlaku adil dalam memandang dan bersikap terhadap orang atau kelompok lain. Terdapat surat Al-Maidah ayat 8 yang artinya, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang pluralistik dan memiliki 2 modalitas penting yang membentuk karakternya yang multikultural, yaitu demokrasi dan kearifan lokal. Sebagai nilai yang dipercaya dan dipahami dapat menjaga kerukunan umat beragama. Fakta dan data keragaman agama di Indonesia menunjukkan bahwa keragaman agama ini merupakan mozaik yang memperkaya khasanah kehidupan keagamaan di Indonesia. Namun, di sisi lain, keragaman agama juga mengandung potensi ancaman bagi persatuan negara Republik Indonesia. Disinilah diperlukan keterlibatan seluruh warga masyarakat dalam negara untuk mewujudkan perdamaian. Yang B, moderasi dalam keragaman Indonesia. Dalam masyarakat Indonesia yang multibudaya, sikap keragaman yang eksklusif yang hanya mengakui kebenaran dan keselamatan sepihak tentu dapat menimbulkan gesekan antar kelompok beragama. Moderasi itu artinya moderat, lawan dari kata ekstrim atau berlebihan dalam menyikapi perbedaan dan keragaman. Kata moderat dalam bahasa Arab dikenal dengan wasyatiyah yang bermakna terbaik dan paling sempurna. Untuk menghadapi keragaman, maka diperlukan sikap moderasi. Bentuk moderasi ini bisa berbeda antara satu tempat dengan tempat lainnya. Sikap moderasi berupa pengakuan atas keberadaan pihak lain, pemilikan sikap toleransi, penghormatan atas perbedaan pendapat, dan tidak memaksakan kehendak dengan kekerasan. Dalam melihat dan menyelesaikan satu persoalan, Islam moderat mencoba melakukan pendekatan kompromi dan berada di tengah-tengah dalam menyikapi sebuah perbedaan, baik perbedaan agama maupun mazhab.
Islam moderat mengedepankan sikap toleransi, saling menghargai dengan tetap meyakini kebenaran keyakinan masing-masing agama dan mazhab, sehingga semua dapat menerima keputusan dengan kepala dingin tanpa harus terlibat dalam aksi yang anarkis. Dengan ini, moderasi beragama merupakan sebuah jalan tengah di tengah keberagaman agama di Indonesia. Moderasi merupakan budaya Nusantara yang berjalan seiring dan tidak saling menegaskan agama dan kearifan lokal, tidak saling mempertentangkan namun mencari penyelesaian dengan toleran. Moderasi harus dipahami ditumbuh kembangkan sebagai komitmen bersama untuk menjaga keseimbangan yang paripurna, di mana setiap warga masyarakat ataupun suku, etnik, budaya, agama, dan pilihan politiknya mau saling mendengarkan satu sama lain, serta saling belajar melatih kemampuan mengelola dan mengatasi perbedaan di antara mereka. Yang ketiga, peran penyuluh agama. Penyuluh agama ialah salah satu jabatan fungsional di Kementerian Agama. Penyuluh agama merupakan ujung tombak pemerintah dalam menyampaikan pesan-pesan agama maupun pesan-pesan program pemerintah. Peran penyuluh agama dalam masyarakat sangat penting karena sebagian masyarakat masih memandang pentingnya sosok ideal sebagai figur atau patron dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, penyuluh agama memiliki potensi untuk didudukan sebagai figur atau tokoh agama di masyarakat. Menurut Fahrudin, upaya mewujudkan keharmonisan hidup berbangsa dan beragama diantaranya yaitu sikap keberagama yang di tengah-tengah dan tidak berlebihan, tidak mengklaim diri atau kelompoknya yang paling benar, dan tidak menggunakan legitimasi teologis yang ekstrim, tidak menggunakan paksaan apalagi kekerasan, dan netral dan tidak berafiliasi dengan kepentingan politik atau kekuatan tertentu. Sikap moderasi tersebut perlu disosialisasikan, dididikan, ditumbuh kembangkan dengan suri teladan para penyuluh agama. Pokok-pokok kemampuan penyuluh agama dibedakan menjadi 6, yaitu 1. Kemampuan mengidentifikasikan dan memonitor variabel dan isu vitalitas masyarakat. Yang kedua, kesadaran, komitmen, dan kemampuan dalam budaya yang berbeda, norma, dan nilai multibudaya. Yang ketiga, kemampuan merencanakan, mendesain, menerapkan, mengevaluasi, menghitung, dan menjual program penyuluhan untuk memperbaiki mutu hidup sasaran penyuluhan. Yang keempat, kemampuan mengenali, memahami, memudahkan peluang dan sumber daya dari kebutuhan individu dan masyarakat. Yang kelima, menguasai keterampilan berkomunikasi. Dan yang terakhir, kemampuan interaksi yang efektif dengan individu dan kelompok. Fungsi penyuluh agama dibedakan menjadi 3. 1. Informatif dan edukatif. Yang kedua, fungsi konsultatif. Yang ketiga, fungsi administratif. Terima kasih, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.